Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam domba lovers. Teman-teman semuanya, pada video kali ini ada yang beda. Saya coba buat konten untuk bisa sharing langsung dengan teman-teman semuanya melalui pertanyaan yang masuk di video-video yang kami upload di channel Domba Lovers. Nah, ada hal yang menarik teman-teman semuanya. Pada episode pertama ini kita akan share mengenai amanah, mengenai fenomena hal yang tidak mengenakan dalam berternak gitu. Beberapa hari yang lalu saudara saya, subscriber saya Pak Agus namanya, beliau menghubungi saya curhat. Beliau menitipkan dombanya di salah satu petani di daerah beliau tinggal, dan beliau kerja keluar kota. Selang 3 bulan dombanya hilang, habis dijual sama petaninya. Alasannya sakit lah, ini dan itulah. Kemudian juga dari Gresik ada yang menghubungi saya juga mengeluhkan tentang petaninya yang juga tidak amanah. Ya, petaninya tidak amanah, kambingnya disembelih, dijual dagingnya. Banyak sekali fenomena-fenomena seperti ini. Nah, apa yang saya alami sebagai seorang breeder tentunya di Domba Lovers ini, teman-teman semuanya, ada hal yang sangat menarik teman-teman. Jangan kira Domba Lovers itu lurus-lurus aja, jangan kira begitu. Nah, saya akan share teman-teman semuanya 3 sistem yang saya pakai, saya robah-robah dari sejak awal sampai dengan saat ini. Dan kita akan coba mengevaluasi sistem mana kira-kira yang cocok untuk teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, memang yang pertama itu, yang penting itu adalah SDM. Mau sistemnya seperti apapun, kalau SDM-nya tidak amanah, tidak takut kepada Allah, tidak takut terhadap siksa kubur, tidak takut terhadap hukum karma dan yang lainnya, itu semuanya nol. Dibaikin sampai dengan kasbon besar, kasbonnya tidak lunas, kambingnya mati, kambingnya dibalikin. Coba datang tidak punya beras dan yang lainnya, tapi ternyata setelah kita tolong, kita bantu, tetap masih saja begitu dan yang lainnya. Itu fenomena-fenomena yang juga terjadi pada kami. Namun untuk menghadapi SDM seperti ini, sedari awal saya membangun ternak di kampung saya itu memang niatnya adalah untuk sosial kemasyarakatan. Saya paham akan terjadi hal seperti itu. Saya paham kemungkinan besar hal-hal seperti ini terjadi. Ya, karena ya segala sesuatu yang buruk sudah saya coba perkirakan begitu. Maka sebelum itu terjadi, saya sudah dari awal meniatkan bahwasanya kalau ada yang kasbon, ada yang pinjam uang dan yang lainnya, sementara ternaknya tidak menghasilkan, dari awal mudah-mudahan Allah berikan balasan sebaik-baik balasan. Niatkan untuk bersedekah. Ingat, meminjamkan itu pahalanya setengah, melunaskan pahalanya jadi 1. Itu yang pertama. Tapi tetap secara profesional Anda harus mengganti orang-orang yang kinerjanya 0. Tidak bisa memberikan hal lebih kepada kita, justru malah merusak. Anda harus memberhentikannya. Nah, teman-teman semuanya, dulu saya pernah mengupload video tentang sistem bagi hasil. Saya menaruh betina di petani A 3 ekor misalkan. Kemudian nanti kalau betina ini melahirkan, si betina ini anaknya dipelihara lagi oleh petaninya sampai besar. Kemudian ditimbang dua-duanya, yang betina ditimbang 5 kali 50.000, yang jantan dikali 70.000, digabungkan, lalu nanti hasilnya uangnya dibagi 2 dengan saya dengan petaninya. Begitu sistem awal dulu. Apa yang terjadi pada sistem ini teman-teman semuanya? Yang terjadi adalah dombanya banyak yang tidak melahirkan. Kenapa banyak domba yang tidak melahirkan? Ternyata petaninya memiliki sifat malas. Saya menyimpan di 3 lokasi, dan di setiap lokasi itu ada jantan 2 ekor saya simpan. Ternyata yang berhasil memijahkan itu hanya orang-orang yang memang
dititipi jantan. Padahal saya sudah mengumumkan di setiap Jumat jantannya dibawa, yang belum dipijah silakan dipijah. Padahal begitu. Setelah saya telusuri terus semakin dalam, ternyata kenapa sampai tidak hamil, kenapa tidak dipijahkan? Karena orang yang saya titipi kambing jantan, domba Garut jantan ini, kalau ada orang atau petani saya yang lain memijahkan ke kandang dia, nah dia suka ngomong, minta rokok lah, minta ini dan itulah. Padahal dia pelihara jantan saya, hitungannya per bulan itu saya kasih 70.000. Padahal sudah ada hak yang saya beri, tapi dia masih minta ke petani-petani lain. Akhirnya domba saya di petani lain tidak ada yang hamil. Apa yang terjadi? Datang kemarau, domba tidak hamil, semangat hilang. Akhirnya domba saya diabur makan tambang, banyak yang wafat. Sebagian dikembalikan. Dikembalikan kepada saya, kandang saya di mana? Kandang pusat saya sudah penuh. Ya, mau tidak mau buat kandang lagi. Itu evaluasi pertama teman-temannya, sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil ini tampaknya harus satu petani satu jantan kali begitu. Dan memang sekali lagi itu fenomena yang saya dapati di sistem bagi hasil. Akhirnya domba dikembalikan, yang tidak hamil ini mengembalikan kepada saya. Setelah dikembalikan kepada saya, akhirnya domba menumpuk di kandang pusat. Saya buat kandang lagi. Saya kumpulkan di kandang pusat. Saya berpikir ketika itu, ini harus ada yang digaji aja lah, agar domba-dombanya hamil. Waktu itu saya menggaji konsultasi saya dengan beberapa rekanan saya, dengan Kang Asep dan yang lainnya. Itu satu ekor kambing itu per hari ya kurang lebih 2.000 lah. Dengan ampas tahu itu jadi 2.500 atau 3.000. Jadi kalau 3.000 per ekor kambing dengan ampas tahu, teman-teman semuanya, dikalikan 30 hari, itu sekitar 90.000. Kalau dengan ampas tahu, jadi upahnya itu sekitar 2.000 lah. 2.000 untuk upah nyari rumputnya. Kalau dikali 30 hari itu sekitar 60.000 per ekor. Nah, akhirnya saya buat kesepakatan. Waktu itu saya kalau tidak salah sedang keluar kota, saya ditelepon. Ada mandor saya laporan bahwasanya kambing yang terkumpul itu kurang lebih 50 ekor betina. Disanggupi oleh satu orang. Bayangkan, disanggupi oleh satu orang. Tadinya saya mau pakai 2 orang sampai 3 orang, ini disanggupi oleh 1 orang. Jadi 1 orang ini kurang lebih saya gaji sekitar 3 juta, teman-teman semuanya. Ini kesalahan saya, karena saya terlalu percaya dan saya sangka waktu itu orang yang mampu sendiri ini dibantu oleh yang lain, ternyata tidak. Saya gaji 2 juta berapa ya? 2 juta 400 atau 2 juta 300 gitu. Domba hamil semua teman-teman, saya kan terpusat di satu kandang, hamil semuanya. Apa yang terjadi? Keguguran merata. Apa yang terjadi? Kambing-kambing saya gizi buruk karena yang ngaritnya cuma 1 orang ngurus 40 ekor, nggak sampai 50, 40 ekoran lah, ngurus 40 ekor. Gizi buruk teman-teman semuanya, kurus. Hamil meninggal, sisa 30, mati 10. Kesalahan saya memang, saya terlalu percaya begitu ya. Tapi memang kesalahan saya akui itu kesalahan saya. Saya tidak mengukur batas kemampuan dia itu hanya mampu merawat 20 ekor saja. Begitu. Nah, bagi saya tidak masalah teman-teman. Kenapa saya anggap tidak masalah? Kita butuh pengalaman teman-teman semuanya. Dari 10, 7 Anda akan melalui kesalahan-kesalahan. 7 Anda akan mengalami kegagalan. Habiskan masa kegagalan Anda, lanjut terus sampai ketemu sistem yang baik. Wah, ada problem kan, berarti harus ada problem solving, harus ada jalan keluar, harus ada solusi. Baik, saya langsung berangkat ke TKP, saya cek kambing-kambing saya semuanya kurus.
Akhirnya saya ambil keputusan untuk mengontrak ampas tahu, kemudian menyebar kambing saya. Orang yang mengurus itu saya kasih 20 ekor, sisanya saya tebar dengan sistem gaji 1 ekor 60.000. Baru saya temukan teman-teman semuanya. Satu orang mengurus 4 ekor, saya gaji 60.000 per ekor. Tolong gemukkan domba-domba saya, betina-betina saya yang kurus, gemuk. Tolong pijahkan kambing-kambing saya, dipijahkan hamil. Tampaknya di daerah saya yang cocok itu sistem seperti ini, digaji 60.000, tapi satu orang petani itu ya 4 ekor lah, 4 ekor sampai 5 ekor. Nah, ini pengalaman saya teman-teman semuanya, emosional. Tidak apa-apa teman-teman semuanya, dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah menyesali hal itu, qadarullah ma syaa fa'al. Dan dalam membangun bisnis itu begitu teman-teman, jatuh bangun, bangkrut dan yang lainnya itu sudah saya alami lah. Nah, di kambing itu juga saya alami. Jadi ditipu dan yang lainnya, jangan kapok teman-teman semuanya, tetap terus belajar. Ya, bagusnya lagi pelihara dari 2, 3, 4, jangan langsung banyak. Gitu teman-teman semuanya. Jadi pada episode kali ini, evaluasi tentang sistem kerja, banyak permasalahan-permasalahan, salah satunya adalah human error dari para petaninya. Tetap semangat terus. Saya sering ngobrol dengan teman-teman saya yang sudah sukses. Mereka itu ada satu nih, ya, peternak trader di Bogor, omsetnya kalau sudah Idul Adha itu sampai 2 miliar. Dan ternyata bisa menikmati seperti ini 8 tahun merangkak dulu sampai hutangnya miliaran. Gitu. Memang kita butuh pengalaman teman-teman semuanya. Dari pengalaman itu kita belajar. Tidak bisa langsung bagus, tidak bisa langsung baik. Begitu teman-teman semuanya, semangat, tetap terus. Besok kita ketemu lagi dengan tanya jawab. Silakan bertanya, nanti akan kami jawab. Akan kami share apa saja pengalaman yang sudah kami dapat, insya Allah akan kami share. Nanti akan ada video ekspansi lahan penanaman ubi Jepang dan pohon alpukat sebagai ubi Jepang itu konon katanya bagus untuk kambing. Tapi lain dari itulah. Begitu teman-teman semuanya. Salam domba lovers. Insya Allah ke depan akan ada konten-konten kreatif lainnya. Kita akan panggil narasumber ahli-ahlinya untuk bisa datang ke studio ini. Saya wawancarai dan berbagi dengan Anda semuanya. Salam domba lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.